Halo sobat saudara tani dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan penyemaian terhadap benih padi yang akan kita tanam. Di sini kita menggunakan jenis padi dari PT Agri Makmur Pertiwi, yaitu jenis Paktiwi 2. Untuk jenis bibit ataupun varietas yang akan digunakan pada penyemaian ini, silakan sobat-sobat menggunakan varietas yang biasa digunakan di daerahnya. Untuk jenis varietas benih padi yang akan digunakan dalam proses penyemaian ini biasanya para petani menggunakan jenis padi yang biasa digunakan di daerahnya masing-masing. Di sini kita memang menggunakan jenis Pertiwi, yaitu Paktiwi 2, karena ini yang biasa kita gunakan di sini. Jadi untuk teknik penyemaian ini tidak tergantung daripada bibitnya. Bibitnya silahkan menggunakan bibit apa saja. Yang penting bibitnya itu terkenal unggul, bagus, dan biasanya bibit-bibit kemasan pabrikan ini memang sudah teruji dan sudah bersertifikat. Baik sobat, bagaimana langkah-langkah penyemaiannya? Mari kita simak bersama. Sobat-sobat saudara tani dimanapun berada, pada perjumpaan kali ini kita akan menyemaikan bibit padi yang akan kita tanam di lahan kita sobat. Baik sobat, ini adalah jenis daripada bibit yang akan kita semaikan, yaitu benih padi Pertiwi dengan jenis Paktiwi 2. Ini dari PT Pertiwi yang biasa kita gunakan di sini ya sobat. Jadi sobat, untuk teknik penyemaian ini silahkan sobat-sobat menggunakan bibit yang biasa digunakan. Oke sobat, langkah pertama itu kita siapkan dulu karung goni seperti ini, ukuran 15 kilo untuk satu kemasan bibit yang akan kita semaikan. Gunanya ini adalah untuk proses perendaman. Jadi perendaman bibit ini kita menggunakan karung goni seperti ini agar mudah dalam proses pembasahan ataupun perendaman bibit. Tapi sobat, kalau untuk perendaman ini kita juga bisa langsung menggunakan kemasan seperti ini. Jadi kemasan seperti ini kan kemasan plastik, bisa kita berikan lubang seperti ini dengan menggunakan paku sobat. Jadi kita tusuk-tusuk di bagian badannya seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita melakukan proses perendaman. Tapi kita di sini akan menggunakan karung goni seperti ini, lebih praktis dan tidak ribet. Jadi bibit ini akan kita buka dan kita masukkan ke masing-masing karung goni yang sudah kita siapkan. Sobat-sobatku, kita bisa lihat di sini seperti inilah jenis padinya. Ini agak memanjang ya sobat, ramping dan memanjang. Ini rasanya sangat pulen dan memang ini yang biasa kita gunakan di sini. Jadi sobat-sobatku yang menggunakan varietas lain juga sama saja prosesnya. Kita langsung masukkan bibit ini ke dalam karung yang sudah kita siapkan seperti ini sobat. Sobat-sobatku, saudara tani dimanapun berada, sebagai informasi kita menggunakan bibit 2 karung ini ataupun 10 kilo, karena per karungnya itu 5 kilo itu untuk sebagai penyemaian bibit. Ukuran lahan kita itu sekitar 2500 meter persegi ya sobat, ataupun 1/4 hektar. Jadi kebutuhan bibitnya itu adalah sekitar 10 kilo seperti ini sobat. Baik sobat-sobat dimanapun berada, setelah ini kita masukkan per kemasan, selanjutnya adalah kita untir seperti ini agar mudah dalam proses perendaman. Kemudian untuk langkah selanjutnya pada bibit karung berikutnya juga kita lakukan hal yang sama seperti ini sobat.
Baik sobat-sobatku, setelah kedua bibit ini selesai kita masukkan ke dalam karung, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan ember bekas kaleng cat seperti ini. Ini gunanya untuk tampungan wadah air, proses untuk perendaman bibit yang sudah kita siapkan tadi. Jadi kedua ember ini akan kita isi air secara penuh, kemudian bibitnya akan kita masukkan ke dalam ember kaleng cat seperti ini. Tapi sobat, bagi sobat-sobat yang memiliki air berupa wadah lain, ember, ataupun bahkan bisa menggunakan air yang di depan rumah, misalnya ada empang, sungai atau apapun itu, bisa langsung dimasukkan ke dalam sungai dan ataupun ke empang seperti itu. Tapi di sini karena kita ingin mengambil langkah praktisnya, maka kita menggunakan kaleng cat seperti ini. Jadi bibitnya itu akan kita masukkan ya seperti ini sampai terendam semua. Jadi intinya itu bibit ini harus terendam semua, jangan ada yang di permukaan. Jadi seperti ini kita masukkan ke dalam, dan ini akan kita biarkan selama maksimal itu 2 kali 24 jam ya sobat. Minimal itu 1 kali 24 jam, tapi kita di sini akan merendamnya itu sekitar 36 jam atau 1 hari setengah. Baik sobat tani dimanapun berada, setelah proses ini kita akan menunggu proses perendaman benih ini sekitar 1 kali 24 jam atau maksimal 2 kali 24 jam. Tapi di sini kita akan merendam bibit padi ini sekitar 36 jam atau 1 hari setengah. Jadi bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Tetap simak terus. Baik sobat tadi dimanapun berada, setelah proses perendaman sekitar 36 jam, pada hari ini adalah proses selanjutnya yaitu pemeraman. Jadi benih padi yang sudah kita rendam ini akan kita peram terlebih dahulu sekitar 2 hari menunggu kecambahnya tumbuh sehingga bisa kita taburkan di media taburnya nanti. Sobat-sobatku, saudara tani dimanapun berada, setelah melakukan perendaman selama 36 jam, saat ini adalah kita akan mengangkat rendaman bibit ini untuk selanjutnya kita tiriskan dan kita lakukan proses pemeraman sobat. Jadi terlebih dahulu airnya ini kita buang, kemudian kita ambil bibitnya, kemudian kita tiriskan selama minimal 15 menit ataupun 1 jam seperti itu agar airnya itu tiris semua. Jadi tidak ada sisa-sisa air di dalam karung beras ataupun karung bekas beras ini sebagai wadah tempat penyemayanan padi kita. Bisa kita lihat di sini, ini adalah bentuk daripada bibit yang sudah kita rendam. Biasanya dia akan mengembang. Jadi ukuran awal itu akan membesar daripada ukuran awalnya seperti ini sobat. Bisa kita lihat di sini, ukuran awalnya itu tidak sebesar ini, cuman setelah kita rendam selama 36 jam maka ukurannya itu pun akan semakin membesar. Bisa kita bilang di sini itu padinya dalam proses bunting. Kita bisa lihat di sini itu padinya itu membesar ataupun menggemuk ya sobat, tandanya akan memecah dan mengeluarkan kecambahnya sobat. Baik sobat tani dimanapun berada, langkah selanjutnya setelah benih ini kita tiriskan selama kurang lebih sekitar 15 menit, maka langkah selanjutnya adalah penyiapan wadah untuk pemeraman. Jadi wadah ini bisa kita gunakan tampah, bisa juga kita gunakan bakul, atau seperti
atau wadah plastik seperti ini, yang pada intinya itu dia harus memiliki celah ataupun lubang di sekelilingnya untuk kebutuhan oksigen daripada proses pemeraman daripada bibit padi ini. Jadi setelah wadah sudah kita tentukan, maka langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alasnya ataupun pelapisnya. Di sini kita menggunakan daun pisang seperti ini. Daun pisang seperti ini, tidak masalah yang sudah pecah-pecah seperti ini, karena ini juga akan memudahkan sirkulasi ataupun oksigen yang masuk ke dalam proses pemeraman daripada benih padi ini. Satu lagi, biasanya para petani juga menggunakan karung goni seperti ini untuk memeramnya langsung. Tapi kelemahannya yaitu apabila nanti kecambahnya itu tumbuh, maka kecambah itu akan lengket di goni-goni ini. Jadi ketika proses pengambilan benih untuk ditabur, maka kecambah itu akan mudah patah sehingga memperlambat proses penanaman daripada benih padi ini. Jadi kita menggunakan daun pisang karena kecambah ini tidak lengket di daun pisang ini. Baik sobat-sobatku semua, langkah selanjutnya ini kita memberikan alasnya berupa daun pisang ya sobat. Jadi sobat tani dimanapun berada, penggunaan media daun pisang ini kita lakukan karena daun pisang ini apabila kita jadikan sebagai wadah ataupun alas dari tempat pemeraman benih padi yang akan kita semaikan ini, maka kecambah-kecambah yang tumbuh itu nantinya tidak akan lengket di daun pisang ini. Berbeda kalau kita memberi alasnya berupa goni ataupun karung beras, nantinya akan lengket kecambahnya itu sehingga pada proses pengambilan benih itu banyak daripada kecambah-kecambah ini yang akan putus daripada akar-akar kecambah yang telah tumbuh sebelumnya. Hal ini bisa mengganggu pertumbuhan di awal masa penyemaian sobat. Baik sobat, setelah kita bentuk sedemikian rupa, maka langsung saja benih yang sudah kita tiriskan ini kita masukkan, kemudian kita ratakan. Dan jangan lupa sisa daun pisang bekas wadahnya tadi ataupun bekas alasnya tadi yang tidak terpakai itu kita gunakan untuk menutupi semaian kita ini sehingga terjaga kelembapannya sobat. Kemudian setelah selesai, maka pemeraman ini pun kita tempatkan ataupun kita letakkan di tempat yang teduh dan tidak mudah terjangkau sehingga aman daripada bahaya yang bisa menyebabkan semaian ini jatuh ataupun gangguan-gangguan lainnya sobat. Baik sobat tani dimanapun berada, setelah proses ini akan kita tunggu sekitar 2 hari menunggu kecambahnya itu tumbuh. Baru kita akan melakukan proses berikutnya yaitu penaburan di media tanam yang sudah kita siapkan. Baik sobat tani dimanapun berada, setelah 2 hari proses pemeraman bibit padi, maka pada sore ini kita membongkar untuk proses penaburan benih ini ke media tanamnya. Tapi sebelumnya kita harus mengecek dulu seperti apa kecambah yang ada pada bibit padi ini. Baik sobat tani dimanapun berada, setelah kita lakukan proses pemeraman, seperti inilah hasil kecambahnya dan ini sudah siap untuk kita tabur di media tanam yang sudah kita siapkan di sawah kita sobat. Kita bisa lihat di sini kecambahnya itu tumbuh secara merata seperti ya toge yang baru mengeluarkan kecambah seperti ini sobat. Jadi sobat, ini akan langsung kita tabur pada hari ini juga. Jadi bibit-bibit ini ataupun benih-benih ini akan kita bongkar dan akan kita bawa ke sawah tempat penyemaian padi kita.
Baiklah Sobat Tani dimanapun berada, setelah kita mengecek dan hasilnya sudah sangat memuaskan, maka proses selanjutnya pun akan kita lakukan pada sore ini, yaitu menabur benih ini ke dalam media tanamnya. Oke Sobat, untuk perjumpaan kita pada kali ini dalam penyemaian benih ataupun perkecambahan benih padi kami cukupkan sampai di sini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa tetap semangat dan sampai jumpa.